Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Hujah episode yang ke-9. Kita melanjutkan kajian serial kita terkait dengan Hujah 7, 8, dan 9, di mana kita mengambil materi kajiannya dari narasi-narasi yang bersumber dari channel Guru Gembul. Silakan detailnya dilihat di episode 7 dan 8. Hari ini kita akan progres untuk mengkritisi narasi bagian akhir dari sebuah episode yang muncul dari channel Guru Gembul itu. Kalau di episode yang lalu, episode 8, dia mengambil contoh-contoh perdebatan pemikiran atau dinamika pemikiran di kalangan filsuf yang sekuler dan liberal, maka di bagian ketiga ini, dia mengambil contoh perdebatan antara pemikiran di kalangan NU dengan kalangan Wahabi, atau pemikiran yang berbasis pada filosofi Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Berikut ini adalah cuplikan yang kita ambil dari channel tersebut. NU dengan Wahabi itu bentrok sampai sekarang tuh nggak beres-beres dalam hal pemikiran. Di antaranya adalah pemikiran tentang apakah Tuhan itu duduk di atas singgasananya dan bagaimana singgasananya, apakah wajah Tuhan itu ada, apakah tubuh Tuhan, apakah tangan Tuhan itu ada. Nah, mereka tuh berdebat di situ tanpa ada satu pun di antara mereka yang bisa mengakses bukti bahwa pendapatnya itu benar. Ada dua hal penting dan mendasar dalam narasi ini. Yang pertama dikatakan bahwa perbedaan perdebatan diskursus pemikiran antara NU dengan Wahabi itu gak beres-beres sampai sekarang. Dan yang kedua yang dikatakan di situ adalah bahwa mereka itu sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa memberikan bukti terkait dengan pemikirannya itu bahwa Tuhan itu punya tangan, punya wajah, duduk di atas singgasana, dan kemudian yang sudah kita bahas sebagai antropomorfisme itu. Tuhan digambarkan, disimbolisasikan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dua hal inilah poin penting yang terdapat di narasi yang pertama ini. Apakah ini salah? Sesungguhnya kita tidak bisa menyalahkan terjadinya perdebatan atau dua pemikiran yang berbeda itu. Tidak ada yang salah dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Justru ketika kita mengharapkan bahwa pemikiran itu sama di antara semua orang, semua manusia, itu justru tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Jadi, tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Dan yang kedua, terkait dengan personifikasi atau antropomorfisme itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun terkait dengan pemikiran mereka itu. Ini sudah kita sampaikan di episode yang lalu bahwa antropomorfisme, personifikasi terhadap eksistensi, gambaran tentang ketuhanan, itu sesungguhnya bersifat simbolisasi. Dikarenakan di dalam Al-Quran, Tuhan itu memang diperkenalkan kepada orang yang paling awam sampai yang paling pakar. Terhadap orang-orang yang awam, tentu saja Al-Quran memberikan penjelasan informasi yang bisa dijangkau oleh akal orang-orang yang awam, dan biasanya itu dikaitkan dengan simbolisasi-simbolisasi yang sederhana. Di antaranya, Tuhan Maha mendengar, seakan-akan punya telinga. Tuhan Maha melihat, seakan-akan punya mata. Tuhan berbicara, berfirman, duduk di atas singgasana, menggulung langit dengan tangannya, dan seterusnya. Kita sudah melakukan kajiannya itu, bahwa itu bersifat simbolisasi. Akan berbeda kesimpulannya ketika ayat-ayat yang personifikasi atau antropomorfisme ini dikaitkan dengan ayat-ayat yang lebih kompleks lagi, di mana digambarkan Allah Maha Besar, meliputi seluruh jagat raya. Kemanapun kalian menghadap, kalian akan berhadapan dengan Allah. Allah itu huwal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin, ya lahiriah, ya batiniyah, dan seterusnya yang sangat kompleks. Dan lebih kompleks lagi, lebih canggih lagi ketika Al-Quran mengatakan bahwa semua narasi, kesimpulan yang kita bangun itu sesungguhnya laisa kamitslihi syai'un.
Tuhan tidak seperti apapun yang telah kalian simpulkan itu. Tetapi poin pentingnya adalah kita tidak bisa mengambil satu poin saja, ayat-ayat yang terkait dengan personifikasi. Melainkan pemahaman terkait dengan Tuhan, terkait dengan Allah khususnya di dalam Islam, itu sedemikian kompleksnya, dan sebagai seorang pakar yang memiliki daya pikir yang lebih canggih dibandingkan orang awam, maka kita ini harus membangun kesimpulan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang dan kemudian menyimpulkan secara holistik. Jadi ini kritik saya terhadap narasi yang pertama ini ketika dia mempersoalkan terjadinya perbedaan yang tidak beres-beres dan kemudian tidak menemukan bukti dari pemikiran mereka itu. Dikarenakan bukti terkait dengan Allah itu memang memiliki grade atau derajat yang berbeda-beda pada setiap orang yang memiliki kualitas akal yang berbeda-beda. Dan lebih jauh kemudian dia memberikan narasi berikut ini yang mengatakan bahwa sesungguhnya perdebatan itu tidak selesai-selesai selama ribuan tahun dikarenakan kita membahas sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal kita. Dan kemudian kita adu dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas. Berikut ini. Bayangkan itu misalkan ya, antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah yang sampai sekarang perdebatannya masih diberlanjutkan gitu ya, soal wujud Tuhan, tangan Tuhan dan sebagainya. Itu diskusinya itu 1400 tahun usianya Baraya dan sampai sekarang nggak pernah kelar, nggak pernah selesai. Dan dari perdebatan itu apa yang dihasilkan selain perpecahan, selain permusuhan, selain kebencian? Ya tidak ada. Karena apa? Karena pada waktu kita mendiskusikan tentang Tuhan, kita menggunakan akal pikiran kita untuk menjangkau sesuatu yang kita konsepsikan sendiri sebagai tidak terbatas. Gitu. Poin penting dari narasi ini adalah bahwa perdebatan itu tidak selesai dikarenakan masing-masing pemikiran mencoba menjangkau konsepsi tentang Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan kemudian kita mengadu persepsi kita, kesimpulan kita terkait dengan sesuatu yang tidak terbatas dengan keterbatasan akal kita. Sesungguhnya kalau kita kembali kepada ajaran di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa diskusi terkait dengan ketuhanan itu bukan sama sekali bebas seperti yang dilakukan oleh kalangan liberal dengan pemikiran kemanusiaannya sendiri. Dikarenakan di dalam Al-Quran itu sudah ada koridornya, sudah ada arahnya yang memperkenalkan Allah sebagai Tuhannya orang Islam atau bahkan Allah sebagai Tuhannya manusia. Bahwa dia maha besar, bahwa dia maha pemurah, bahwa dia maha meliputi, maha pencipta, dan sebagainya, sebetulnya itu sudah diberikan arahnya, diperkenalkan oleh Al-Quran. Tinggal bagaimana sudut pandang sebuah pemikiran mempersepsi dan membangun kesimpulan dari apa yang dinarasikan oleh Al-Quran sendiri sebagai firman dari Allah. Jadi sesungguhnya dialektika, dinamika pemikiran, dan diskursus terkait dengan ketuhanan sesungguhnya di dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bahwa kemudian kita tidak bisa menjangkau dalam arti yang sebenarnya sesungguhnya terkait dengan derajat Tuhan itu, eksistensi Tuhan itu sudah pasti. Tetapi tidak kemudian kita menyimpulkan bahwa dialektika dan diskursus terkait dengan ketuhanan itu sama sekali tidak berfaedah dan hanya akan memunculkan permusuhan, peperangan, kebencian, dan sebagainya. Dan semakin menarik terkait dengan quote dia yang ketiga berikut ini yang mengatakan bahwa tidak semestinya akal kita yang terbatas itu digunakan untuk mempersepsi Tuhan yang maha tidak terbatas. Ada problematik yang sangat serius di sini, ada kontradiksi yang sangat luar biasa. Kita di satu sisi berkata bahwa Tuhan itu mutlak dan tidak terbatas dan mengajukan premis bahwa akal kita terbatas, lalu kita mencoba untuk mendefinisikan, menceritakan, menarasikan, mengargumentasikan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu begini. Gimana ceritanya itu bisa terjadi? Poin pentingnya dalam narasi ini dia mengatakan bahwa tidak semestinya akal kita yang terbatas digunakan untuk mempersepsi, memahami Tuhan yang maha tidak terbatas itu.
Sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa narasi ini memiliki kesalahan logika, kekeliruan logika yang sangat mendasar. Bahwa bukan berarti kalau akal kita terbatas, maka kemudian dikatakan, didoktrinkan, jangan menggunakan akal untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal di dalam berlogika. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Penglihatan kita itu terbatas, dikarenakan mata kita hanya bisa melihat realitas peristiwa di cahaya tampak 10 pangkat 14 Hz. Di bawah 10 pangkat 14 Hz itu tidak kelihatan, di atasnya juga tidak kelihatan. Kemudian ada yang menyampaikan doktrin ke kita, dikarenakan penglihatan kita terbatas, maka jangan menggunakan penglihatan mata kita untuk memahami realitas yang bisa dikatakan tidak terbatas ini. Tentu saja ini adalah ungkapan yang salah, dikarenakan kalau kita tidak menggunakan mata, lantas menggunakan apa? Ini adalah keniscayaan bahwa realitas itu sedemikian canggih, kompleks, bahkan bisa dikatakan tidak terbatas, dan kemudian penglihatan kita terbatas, itu bukan berarti lantas kita memberikan kesimpulan atau membangun kesimpulan, jangan menggunakan penglihatan untuk memahami realitas itu. Sama dengan pendengaran. Pendengaran kita terbatas, maka jangan menggunakan pendengaran untuk memahami realitas di sekitar Anda. Tentu saja itu adalah narasi yang salah secara fatal. Dikarenakan kalau kita tidak menggunakan pendengaran kita, maka kita tidak memahami apapun terkait dengan realitas. Nah, dengan menggunakan pendengaran yang terbatas, penglihatan yang terbatas, kemudian kita membangun kefahaman secara bertingkat. Dari awalnya kita secara sederhana memahami realitas itu, kemudian semakin canggih, semakin kompleks, semakin komprehensif, dan kemudian lebih holistik. Meskipun kita tidak akan pernah memahami realitas ini dalam arti yang sesungguhnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa yang namanya pohon itu tidak seperti itu bentuknya. Dikarenakan dia tersusun dari molekul, tersusun dari atom, tersusun dari partikel subatomik, sampai ke kuantum, sampai ke energi, dan seterusnya yang kita belum paham sepenuhnya terkait dengan eksistensi pohon saja. Atau terkait dengan suara yang kita pahami selama ini. Suara-suara alam ini apakah betul seperti itu? Realitas yang sesungguhnya. Pemahamannya tentu saja adalah bertingkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan atau kemampuan akal seseorang. Nah, termasuk dengan akal yang terbatas adalah sebuah kesalahan logika yang sangat mendasar, yang sangat fatal saya katakan, ketika didoktrinkan bahwa dikarenakan akal kita terbatas, maka jangan memahami Tuhan dengan kemampuan yang terbatas itu terhadap sebuah eksistensi yang tidak terbatas. Tentu saja itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Sama dengan mengatakan jangan menggunakan akal untuk memahami segala realitas ini. Karena sesungguhnya Tuhan, Allah itu adalah realitas yang sejati. Kapan-kapan kita bahas terkait dengan realitas sejati ini. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah kritik terhadap narasi yang muncul dari channel Guru Gembul itu adalah yang mengatakan bahwa akal kita terbatas, Tuhan Maha tidak terbatas, dan kemudian adalah kesalahan besar untuk menggunakan akal terbatas, mempersepsi, memahami, mendefinisikan Tuhan yang tidak terbatas itu, dan kemudian akhirnya akan memunculkan masalah-masalah, permusuhan, pertengkaran, peperangan, dan sebagainya. Sehingga dia menyimpulkan secara fatalistik bahwa dialektika dan diskursus itu sama sekali tidak berfaedah untuk bicara tentang ketuhanan karena hanya akan melahirkan kebencian, penghancuran, dan sebagainya. Kesimpulan semacam ini sesungguhnya tidak akan terjadi kalau kita kembali kepada petunjuk Al-Quran Al-Karim. Disitulah kita akan mendapatkan bimbingan dari Sang Maha Pencipta. Misalnya disampaikan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini justru mengajarkan untuk melakukan dialektika dan diskursus. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, termasuk untuk memahami siapa itu Tuhan. Allah, Tuhan bagi umat Islam ini. Dengan apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah terkait dengan materi, pemahaman yang sangat mendalam. Itu adalah hikmah. Jadi secara material kita ini dianjurkan untuk menyampaikan sebuah narasi yang penuh hikmah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau hikmah itu terkait dengan objeknya atau materinya, maka yang kedua ini dikatakan bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dan dengan cara pengajaran yang baik. Kalau hikmah itu terkait dengan apa dan siapa secara ontologis, maka mau'idotil hasanah itu adalah bagaimana secara epistemologis kata orang-orang yang belajar filsafat. Yaitu tentang bagaimana seharusnya kita memahami apa dan siapa itu. Dan yang menarik yang ketiga, kemudian digambarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah, adu argumentasilah, berdiskusilah terkait dengan semua itu, tetapi billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Dialektika dan diskursus itu justru diajarkan oleh agama ini untuk membangun kefahaman. Poin pentingnya kemudian dikatakan di bagian penutup ayat ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya cuma Tuhanmu lah yang mengetahui siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi poin pentingnya sesungguhnya adalah umat Islam justru diajari untuk berdialektika dan berdiskursus. Yang tidak boleh adalah melakukan klaim kebenaran, arogansi pemikiran bahwa dialah yang paling benar dan orang lain salah. Itulah yang justru memunculkan pertengkaran, perdebatan, yang kemudian memunculkan bahkan peperangan dan saling menghancurkan. Bukan soal dialektika dan diskursusnya, melainkan adalah arogansi pemikirannya. Yang kemudian mengklaim dirinya paling benar dan mengatakan orang lain adalah sesat. Ayat ini yang mengatakan, sesungguhnya cuma Tuhanmu yang mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapakah yang mendapat petunjuk. Itu yang tidak diperbolehkan oleh agama ini, bukan berdialektika ataupun melakukan diskursusnya. Sahabat sekalian, saya kira sudah jelas kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh agama ini, insya Allah kita akan berada di atas sirotol mustaqim, di atas jalan yang benar, di dalam membangun kesimpulan, memahami dan menjalankan agama ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridainya. Salam.